Oke, shalom, selamat pagi, selamat datang di Root, Reaching Out Others Together. Puji Tuhan, pagi hari yang cerah ini kita sudah berkumpul. Saya tahu teman-teman ada yang sedang beraktivitas, entah ada yang bekerja atau kuliah online pada pagi hari ini, tapi saya mengundang teman-teman setelah kuliah, setelah bekerja bisa mendengarkan podcast ini. Tema pada pagi hari ini adalah transparan, ya. Jadi simak terus teman-teman, dan saya mengundang juga siapa yang belum subscribe, bisa subscribe channel kami di YouTube, bisa follow di Spotify dan di IG. Ya, oke, kita langsung saja mulai. Saya sudah bersama dengan rekan-rekan yang setia menemani kita semua, yaitu ada Kak Estu. Halo Kak Estu, shalom. Halo. Ada juga Bang Royanto, shalom Bang. Shalom semuanya. Dan ada Bang Dedi Herianto. Shalom Bang. Yo, WhatsApp yo. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kan kita sama-sama membahas tentang transparan atau ya bahasa sehari-harinya mungkin keterbukaan ya Bang ya. Saya selalu dengar slogan-slogan di retret atau di kegiatan-kegiatan seperti KKR, ada dikatakan bahwa keterbukaan awal dari pemulihan, gitu ya, sejenis-jenis seperti itu. Nah, apakah itu benar, ya? Apakah itu benar-benar akan memulihkan kita atau tidak, Bang? Ya, dan KS itu mungkin bisa nanti kasih tanggapannya. Seperti apa menurut Abang dan Kakak? Ya, kayaknya lebih dari, yang cocoknya ladies first nih. Oh. Ladies first after men? Enggak. Oh, enggak. Ladies first after men. Oh, boleh. Ladies first karena ada KS itu satu-satunya wanita nih. Oke. Boleh, silakan Kakak. Semoga next time ada Kak Sarah ya. Biar enggak ladies sendiri gitu. Ya. Oke. Kalau ditanya apakah slogan ya bilangnya Bang? Slogan ya? Iya. Slogan itu keterbukaan adalah awal dari pemulihan, itu saya setuju karena memang ketika kita membuka hal-hal yang memang ya kalau kita bicara soal dosa ya kalau kita mengakui dosa kita, apa yang diakui itulah yang pasti dipulihkan gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diakui, masih tertutup, masih ditutup, ya itu nggak akan tersentuh gitu kan. Ya misalnya contoh ya misalnya kita mendoakan seseorang, ketika kita mendoakan seseorang, kemudian orang itu bilang bahwa oh saya perlu dipulihkan, saya sakit hati sama ini itu, dan ternyata misalnya saya sakit hati, contohnya nih saya sakit hati sama Bang Raja, saya sakit hati sama Bang Roy, tapi sebenarnya saya juga sempat punya sakit hati sama Bang Dedi contohnya, tapi saya cerita konsul ketika saya terbuka sama kakak rohani saya cuma bilang, saya nggak suka sama Bang Raja dan Bang Roy. Contohnya. Ya kakak ini akan mendoakan saya, dan saya akan diajar untuk melepaskan pengampunan, tapi hanya kepada Bang Raja dan Bang Roy. Gitu kan. Artinya, sakit hati saya sama Bang Dedi ini tidak terfollow up. Gitu. Dan tidak dibereskan. Gitu. Dan akhirnya jadinya kan, nanti udah beres nih, ketemu Bang Raja, Bang Roy udah beres, tapi ending-endingnya pas ada Bang Dedi, wah buang muka gitu, nggak suka misalnya gitu kan. Jadi kan nggak terpulihkan ya, karena memang tidak terbuka semuanya gitu. Ya contohnya itu aja. Jadi kan kalau misalnya kita ada dosa atau sesuatu yang memang harus diakui, jika memang itu mau dipulihkan, mau dibereskan, ya itu harus dibuka semuanya supaya bersih lah. Ibarat kalau sampah, kalau sakit hati, dosa-dosa yang tertumpuk dalam hidup kita ini seperti sampah gitu ya, kita harus bersihkan semuanya sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan sampai ada yang disembunyi-sembunyikan. Nanti kalau ada yang disembunyikan ya nanti kotoran itu nggak bersih gitu.
Kalau di dalam rumah kotorannya cuma mungkin bersih sebagian, bersih sepertiga bagian, sementara masih ada sisi-sisi busuknya gitu. Kan sama aja ya, jadi nggak bersih, nggak habis, nggak pulih sepenuhnya gitu Bang. Gitu Iya, sih. iya. Oh, berarti memang intinya saat kita terbuka 50%, kita dipulihkan 50% gitu ya. Saat kita terbuka 100%, kita dipulihkan 100%. Oke, menarik. Oke, gimana dari abang-abang? Ada yang menambahkan? Ini semakin seru. Mungkin Bang Deddy juga kayaknya punya ini. Bang Roy ini lempar-lempar ya. Ini hari ini aku lempar-lempar. Si Deddy langsung siap-siap dia. Bang Roy. Ya, habis ini Bang Deddy ya. Siap. Oke, kalau menurut saya itu bisa kita lihat di Yakobus 5 ya sebenarnya. Yakobus 5 ayat 16. Ya, ini ayat yang luar biasa. Kalau topik kita hari ini tentang transparan ya, menjadi pribadi yang terbuka gitu. Nah, kita mulai dengan transparan terhadap dosa-dosa kita. Yakobus 5 ayat 16 bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi jargon yang diungkapkan Bang Raja tadi itu apa ya? Keterbukaan awal dari pemulihan. Adalah awal dari pemulihannya. Jadi awal, belum betul-betul pulih sih, baru awal. Karena memang di Yakobus 5:16 dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Nah, itu baru awal. Next step-nya apa? Saling mendoakan. Betul ya? Jadi awal memang terbuka, tapi keterbukaan saja belumlah lengkap. Sebelum kita saling mendoakan semua yang dibuka tadi, supaya terjadi yang namanya kesembuhan, kelepasan, kemenangan, pemulihan, dan semuanya dari Tuhan. Jadi itulah dasar firman-Nya bahwa keterbukaan itu adalah pintunya supaya kita bisa mendoakan, mentreatment apa yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita, perlu dibuang mungkin dari hidup kita sesuatu yang salah, atau dididik dari hidup kita. Semua pintunya adalah transparansi. Kita harus menjadi transparan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, gitu. Sehingga pekerjaan Tuhan tidak ada satupun yang terhalang. Firman Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita. Gitu kira-kira teman-teman, guys. Gitu. Wow. Jadi ini awal ya Bang ya, bukan langsung menyelesaikan segala sesuatu. Justru ini awal dan kita perlu juga untuk saling mendoakan. Gimana dari abang kita? Apakah sepakat atau ada sedikit tambahan seperti apa? Sepakat. Curang. Makanya tadi suruh Bang Deddy dulu. Soalnya Bang Deddy sering ke bagian terakhir sih. Oh iya ya. Hanya Bang, tadi harusnya aku terakhir dulu Bang. Ingat Amsal kitab Amsal pernah bilang ya, ada firman di sana mengatakan siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13 kalau nggak salah. Ya betul. Nah jadi mengakuinya dan meninggalkannya, ya. Ya betul yang disampaikan Bang Roy, nggak langsung pulih 100%, tapi itu awal dari pemulihan atau pintu menuju pemulihan, gitu. Jadi ketika kita mulai jujur, mulai cerita, itu proses pemulihan tuh mulai terjadi, gitu, mulai terjadi. Karena ketika kita menyembunyikan sesuatu ya, entah itu dosa, entah itu sakit hati, kecewa, kita pendam sendiri dan kita nggak keluarkan, itu kan sakit ya, itu beban ya, itu capek ya buat diri kita gitu. Ya mungkin kita pernah ngalami dan
orang-orang yang mendengarkan juga, teman-teman di luar sana juga ngalami ketika dia memendam sesuatu, dan itu nggak enak sekali, apalagi luka, apalagi dosa gitu. Nah, kalau misalnya ini dibawa sampai bertahun-tahun, waduh, berat ya gitu. Berat banget pasti. Makanya ketika kita mulai cerita aja masalah kita, mungkin nggak langsung dapat solusi, tapi itu cukup melegakan loh. Ketika kita jujur, ketika kita cerita, itu cukup melegakan. Nah, apalagi kalau kita misalnya jujur dan transparan sama Tuhan, ya kan, cerita sama Tuhan gitu. Ya sebenarnya kan kalau di hadapan Tuhan ya nggak ada yang bisa disembunyikan kan sebenarnya, nggak ada yang perlu disembunyikan. Tapi ya Tuhan mau kita, hubungan kita sama Tuhan kan relasi ya. Dalam relasi perlu saling terbuka. Bang Roy, raja sudah menikah, dalam satu relasi pernikahan kan perlu keterbukaan. Kalau misalnya salah satu pasangan itu menyimpan sesuatu yang dia nggak suka dan nggak terbuka, itu kan ngejalaninnya nggak baik. Dan si pasangan juga nggak tahu kalau dia ternyata kalau pasangannya ternyata menyimpan sesuatu. Ya itu yang sudah married lebih ahli lah soal itu. Soal keterbukaan sesama dalam relasi pernikahan penting soalnya. Coming soon ya Bang. Amin. Amin. Ya. Siapa duluan ini? Estu Dedi. Bang Dedi. Bang Roy sama Raja lah duluan. Oh iya benar. Ada lagi Bang Det? Kalau misalnya itu dosa, tadi firman Tuhan bilang harus meninggalkan. Nah, kalau itu dosa, dia perlu terbuka dan meninggalkan. Kan Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, pergi. Jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Jadi, ya, kalau sudah diakui, perlu di komitmen untuk meninggalkan itu. Kalau itu dosa. Ya. Nah, kalau itu misalnya kita ada hal dengan rekan mungkin, ya sama-sama komunikasi jalan keluarnya apa gitu. Kalau misalnya perbedaan karakter itu dalam relasi pasangan, mungkin relasi persahabatan mungkin, nah itu penting sih, penting banget gitu. Oke, berarti ini sesuatu yang jelas alkitabiah ya Bang Det ya, bukan sesuatu yang diada-ada ya. Betul. Nah, sebenarnya kan gini ya, mungkin abang-abang dengan KS itu juga pernah mengalaminya. Banyak orang yang pengen jujur, terbuka, transparan gitu ya. Tetapi ya dia diperhadapkan dengan mungkin teman-teman, orang-orang yang mungkin ya bukan orang-orang yang dewasa secara rohani. Apakah kita bisa sharing dengan atau terbuka, transparan dengan semua orang, siapa saja, yang penting kita lega, yang penting kita merasa plong, atau kita juga perlu berhati-hati untuk terbuka sharing dengan orang-orang gitu ya. Gimana menurut abang dan kakak? Mungkin Bang Dedi. Mungkin ini perlu tahu maksudnya tujuan dia terbuka buat apa gitu. Kalau memang rindu untuk pulih, jadi harus cari orang yang tepat. Kalau cuma untuk cerita atau ngegibah, jadi yang ngegosip kan misalnya dia terbuka. Yang penting dia cerita. Ya, kayak dia tuh pengen pulih gitu Bang, pengen pulih. Tapi mungkin orang-orang di sekitarnya ya bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi ya udahlah, yang penting supaya plong, ya saya sharing aja, cerita aja, walaupun ya orang-orang sekitarnya bukan orang-orang percaya gitu ya. Gimana Bang? Ya kalau pulih mengalami pemulihan, memang ya cari orang yang dia sama-sama sedang bertumbuh lah minimal ya. Sama-sama sedang bertumbuh, sama-sama dia punya kerinduan yang sama untuk pulih. Dan lebih baik memang kalau ada bisa cerita ke orang yang lebih dewasa secara rohani, entah ke pendeta, pembimbing rohani. Nah, itu sarannya begitu. Kalau memang dia benar-benar ingin pulih. Bang Roy silakan, tadi mau ngomong sesuatunya ya. Iya, tadi kan kembali ke Yakobus 5 ayat 16 ini kan keterbukaan itu pintunya gitu. Tapi memang
selanjutnya stepnya adalah saling mendoakan. Artinya memang ada pengaruh rohani di sana yang diharapkan dalam keterbukaan kita. Jadi memang nggak akan ke semua orang, tentu ke orang yang tepat. Tadi Bang Dery kan sudah bilang ke konselor, pembimbing, terus juga memang keterbukaan ini sesuai dengan hubungan yang sedang kita miliki terhadap orang. Misalnya gini, kalau dengan istri saya, ya apa yang berhubungan dengan istri saya terbuka gitu dengan pernikahan kami gitu ya. Ngapain saya ceritain urusan rumah tangga, dapur ke suami orang misalnya atau kemana gitu. Bahkan mungkin ke keluarga besar, enggak lah gitu. Tapi memang ini sesuai pada tempatnya. Misalnya saya harus transparan dalam pekerjaan saya. Ya memang lebih tepatnya ke tempat di mana saya harus memberikan pertanggungjawaban, atau kalau dalam bahasa keren itu berakuntabilitas. Nggak mungkin kan abang berakuntabilitas atau transparan atau terbuka mengenai urusan pekerjaan, mengenai urusan tender dan lain-lain ke tukang ojek misalnya yang nganterin abang kantor. Pastilah dia kan paling dia cuma bisa bilang, iyalah Pak, ongkosnya aja lah Pak sama saya, urusannya sama Pak. Gitu ya. Doanya pun mungkin mental kali ya. Gitu. Oke. Ya berarti nggak kesembarang orang ya, apalagi banyak anak muda sekarang suka banget curhat di status di WA. Tergantung tingkat kepentingannya. Aja gitu. Oke, tapi yang jelas memang tadi ini disampaikan oleh Bang Deddy, ya minimal kalau memang mau sharing mau pulih ya minimal yang sama-sama sedang bertumbuh ya Bang Ded ya. Iya, ke sahabat pemulih lah. Yes. Masih ada nggak tuh? Atau udah bubar? Masih ada Bang. Instagram sahabat pemulih. Masih. Mantap. Kalau kita sebenarnya seberapa penting sih kita terbuka sama Tuhan? Jelas-jelas ya banyak orang juga cerita sama saya, ya Tuhan kan maha tahu, ya dia tuh tahu isi hati kita, kedalaman isi hati kita. Nah, buat apa kita berdoa lagi, cerita isi hati kita, curhat sama dia, sedangkan dia tahu isi hati kita? Itu bukannya nambah-nambah kerjaan aja. Apakah seperti itu? Silakan Abang Kakak. Ya, kalau benar, setuju kalau Tuhan Maha Tahu ya. Kita semua tahu Tuhan kita itu Allah yang Maha Tahu gitu ya. Tapi kenapa kita perlu cerita lagi? Sebenarnya gini kan, sebenarnya Tuhan itu rindu berelasi sama kita. Nah, relasi itu bisa dibangun lewat komunikasi. Artinya ya kita perlu komunikasi sama Tuhan. Ya mengkomunikasikan apa ya, termasuk segala hal yang ada di hidup kita gitu. Tuhan tahu apa yang terjadi, Tuhan tahu kerinduan kita, Tuhan tahu apa yang kita ingin lakukan, Tuhan tahu segala sesuatu. Cuman itu tadi Bang, kita perlu berelasi sama Tuhan ya lewat berkomunikasi. Kita perlu kasih tahu ke Tuhan hal-hal apa yang hal-hal apa yang kita mau sampaikan sama Tuhan gitu ya. Misalnya hal apa yang kita butuhkan, kan firman Tuhan bilang ya, mintalah maka akan kuberikan kepadamu gitu. Tuhan bukan yang nggak tahu bahwa kita butuh ini, kita butuh itu gitu. Cuman memang Tuhan tahu, cuman kan memang Tuhan pengen dengar sendiri ya dari kita apa yang kamu mau, gitu. Apa yang kamu mau ya, untuk kembali lagi tadi yang saya bilang bahwa Tuhan rindu untuk punya relasi sama kita gitu. Dan ya itulah makanya kita perlu berrelasi sama Tuhan lewat doa. Keterbukaannya lewat mana ya? Lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan gitu ya. Jadi ya kita kembali lagi ya, kita perlu terbuka sama Tuhan, perlu tetap ngomong sama Tuhan. Kalau kita diem-dieman ya ibarat apa ya, suami istri kayak Bang Roy sama Bang Raja mungkin
berkeluarga tapi tidak berkomunikasi, gitu. Kan tidak terjalin relasi di situ ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita nggak komunikasi sama Tuhan, nggak ngobrol, ya kita nggak bisa merasakan gimana sih kasihnya Tuhan buat kita, gimana kita mengasihi Tuhan juga gitu. Ya mungkin Bang Roy atau Bang Dedi boleh tambahin. Jadi Aku memang ralat dikit, Bang Roy sama Bang Raja berkomunikasi dengan pasangannya masing-masing. Oh iya, maksudnya Bang Roy sama Bang Raja kan menikah ya, sudah menikah. enggak, aku nggak nikah sama Bang Roy. Saya juga nggak nikah sama Raja. Halo. Supaya diklarifikasi juga di podcast ini. Oke. Jadi Supaya tidak salah paham ya. Walaupun kami saling berkomunikasi, tapi kami tidak menikah. Sama pasangan masing-masing. yes. Oh iya, betul. Ya. Supaya pendengar podcast pagi hari ini tidak salah mengerti. Yap. Ya, nanti viral lagi. Ya, jadi menarik yang disampaikan KS itu berarti memang bukan hanya masalah Jadi Tuhan memang tahu ya KS itu ya, cuman dia juga merindukan kita terbuka supaya terjalin yang namanya sebuah relasi, dan saat kita cerita dengan seseorang kan berarti juga kita menganggap seseorang itu sesuatu pribadi yang penting dalam kehidupan kita, betul ya KS itu ya, sesuatu yang spesial, makanya kita mau sharing dengan atau kita mau terbuka seseorang tersebut ya. Nah, gimana dengan Bang Roy atau mungkin Bang Dedi, ada yang ditambahkan? Untuk apa sih kita terbuka sama Tuhan padahal Dia Maha tahu? Ya, dulu ya. Coba. Aku nunggu Bang Roy ya, nggak ngomong soalnya. Ya itu tadi luar biasa sekali ya. Maksudnya Tuhan rindu kita yang adalah ciptaan itu punya relasi dengan Sang Pencipta. Dan kita perlu menyadari bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Kita ini penuh dosa. Kita ini rentan sekali jatuh, rentan sekali melanggar ya. Rentan sekali tergoda dengan tawaran-tawaran si jahat atau dagingan kita. Jadi kenapa kita perlu berkomunikasi selain tadi karena relasi dengan Tuhan, ya karena kita perlu hidup bergantung dengan Tuhan, karena kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi itu bentuk ketergantungan kita sebagai yang rentan jatuh dalam dosa terhadap Tuhan gitu loh. Nah ini penting sekali gitu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sih sedikit dari saya. Wow. Ada mungkin dari Bang Roy? Banyak sedikit, dipersilakan. Jadi kalau menurut Abang ya, tambahan lah ya. Nanti habis ini menurutmu juga bisa aja. Boleh. Supaya jangan nanya-nanya doang. Kita coba bisa buka nanti di ayat Ibrani 4 ayat 13 ya. Di sana dikatakan begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya ya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka lari dari Tuhan sembunyi. Pada dasarnya itu sia-sia, karena tidak ada satupun makhluk yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, artinya apa? Tuhan tahu seluruh keberadaan kita. Kita di hadapan Tuhan itu sangat-sangat transparan. Ada juga firman Tuhan ya, Mazmur 139 ayat 4 gitu ya. Di sana dikatakan begini nih. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Benar ya? Jadi Tuhan itu tahu. Tapi kenapa kita perlu, apa tadi pertanyaannya? Kenapa kita harus terbuka sama Tuhan padahal Dia Maha Tahu? Kenapa kita harus terbuka kepada Tuhan
Padahal Tuhan Maha tahu. Nah tadi ya, sebab kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengajar kita untuk transparan. Transparannya itu datang dari pihak kita kepada Tuhan. Sama seperti tadi, kita mengaku dosa kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah setia dan adil. Jadi kita yang datang. Inisiatif dari kita, transparansinya dari kita gitu. Kita belajar berakuntabilitas kepada Tuhan. Tuhan mau semua anak-anaknya itu tidak menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan, walaupun Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Tetapi kenapa kita harus bertransparansi kepada Tuhan? Supaya kita yang pulih. Lagi-lagi, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas adalah awal dari pemulihan. Tanpa ada itu, itulah yang tadi Bang De itu sebut istilahnya itu pintu kan ya. Transparansi itu pintu. Ibarat kita ini rumah yang terkunci rapat gitu. Nah, pernah nggak lihat gambar lukisan Tuhan Yesus itu di depan pintu rumah? Tapi pintu itu nggak ada gagangnya atau apa gitu ya. Pintunya begitu aja polos. Dan itu sebenarnya representasi dari hidup kita, di mana Tuhan itu mengetuk gitu, bukan mendobrak gitu ya. Dia bukan kayak setan yang merasuki gitu, bukan. Tapi Tuhan menunggu dengan sabar, kapankah pintu itu dibuka dari dalam, karena gagangnya hanya ada dari dalam. Harus ada sesuatu yang dari dalam yang mau membuka dirinya. Itulah tadi kunci dari topik kita ini, transparansi ini. Sehingga lewat itu karya Tuhan bisa digenapi dalam diri kita, kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, kuasa pemulihan, pertumbuhan rohani, rekonsiliasi, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menang terhadap segala sesuatu yang sudah merusak hidup kita, mengalir dengan lancar begitu dari Tuhan. Jadi Tuhan mau kita terbuka supaya pintu kita ini menjadi jalannya untuk semua pemulihan tadi masuk dari Tuhan. Gitu guys. Wow. Gimana nih teman-teman pendengar podcast pagi hari ini? Saya yakin pasti terberkati sekali ya dengan diskusi kita pagi hari ini. Tetapi kita mau rehat dulu ya teman-teman semua. Kita nanti lanjut setelah rehat ini. Jangan kemana-mana. Ya boleh nanti makan dulu, aktivitas istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut ke podcast selanjutnya. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Shalom.